cerita Mr. Chen setiap Preview. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Hari ini aku excited banget ya teman-teman, dikarenakan hari ini kita akan membahas kota Pontianak, kota di mana aku dilahirkan. Kota Pontianak adalah provinsi dari Kalimantan Barat. Siapa yang menyangka kalau dulu Pontianak memiliki sejarah di balik namanya? Sejarah yang menurut aku epik ya teman-teman. Bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Waktu itu Kalimantan adalah wilayah yang subur, dipenuhi pepohonan dan berbagai satwa di dalamnya. Sungai Kapuas yang membentang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Dan para masyarakat percaya di kawasan itu banyak dihuni makhluk halus. Salah satunya kuntilanak yang sering menampakkan diri di tengah malam. Syarif Abdurrahman, seorang ulama sekaligus pemimpin yang memulai perjalanannya meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari tempat baru agar bisa mendirikan sebuah kerajaan. Sosok dari Syarif Abdurrahman ini adalah sosok yang bijaksana dan sangat taat dengan ajaran agama. Seakan ada panggilan, ia dan para rombongannya pergi menyusuri Sungai Kapuas dengan berbagai persediaan termasuk pusaka yang dianggap suci. Tidak lupa pula, di setiap perhentian mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Semakin jauh perjalanan, suasana semakin berubah dan semakin sunyi. Suara gemersik dedaunan dan hembusan angin dingin mulai terdengar. Beberapa dari rombongan mengatakan melihat bayangan putih di sela-sela pepohonan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menyeramkan. Saat mereka melihat ke arah asal suara, boom, bayangan itu menghilang. Kita tidak boleh takut, kata Syarif Abdurrahman. Ini adalah ujian. Kalau kita mampu bertahan, kita akan menemukan tempat yang kita cari. Kata-kata itu menjadi penyemangat buat para rombongan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, mengarungi Sungai Kapuas yang menjadi saksi bisu keberanian mereka. Dalam perjalanan yang penuh rintangan, saat pagi, para rombongan tidak lupa mengucapkan doa, meminta petunjuk dan perlindungan kepada Maha Pencipta. Malam pun tiba. Kabut tipis muncul dari permukaan air. Keheningan malam di antara hutan-hutan rimba, tiba-tiba terdengar suara gemersik di antara pepohonan dan suara tawa yang menyeramkan memecah keheningan. Salah satu rombongan berkata dengan pelan, "Apa itu suara binatang?" Di sini Syarif Abdurrahman memerintahkan untuk berdoa dalam hati dan tetap melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan terlihat bayangan putih di balik kabut. Sosok putih dengan rambut panjang tergerai. Sosok itu berdiri diam di antara pepohonan. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Udara di sekitar mulai terasa dingin dan perahu tiba-tiba tergoyang. "Tetap tenang," perintah Syarif Abdurrahman. Mereka pun tetap maju. Tidak hanya tantangan dari alam gaib. Suatu ketika, perahu mereka hampir terbalik karena arus deras. Belum lagi kemunculan buaya raksasa yang hampir setiap saat menampakkan dirinya. Dengan ketabahan, Syarif Abdurrahman selalu menyemangati para rombongan. Dan di malam selanjutnya, suara-suara aneh kembali terdengar dan lebih dekat. Suara tawa yang kali ini diikuti dengan suara tangis. Ada pula dari antara rombongan mendengar namanya dipanggil, dan perahu kecil yang mengikuti mereka tiba-tiba berhenti. Setelah dilihat, para penumpangnya menghilang, hanya menyisakan barang dan dayung yang patah. Abdurrahman pun memutuskan untuk berlabuh malam itu. Dari arah tepi sungai, nampaklah cahaya putih yang redup berkedip-kedip, tapi mereka tetap tidak gentar. Malam yang dingin, kabut yang tebal, membuat jarak pandang terhalang, dan suara tawa yang tadinya jauh sekarang semakin mendekat. Dan tiba-tiba sosok itu muncul tepat di tepi sungai. Sosok seorang perempuan dengan rambut panjang
berpakaian putih lusuh dengan tatapan tajam ke arah mereka. Melihat itu, rombongan seketika panik, sehingga perahu menjadi oleng. Syarif Abdurrahman pun berdiri dan berkata dengan tegas, "Tenang, jangan sampai rasa takut menguasai kita, berlindunglah kepada Allah." Sosok putih itu kemudian terbang dan menghilang, sembari meninggalkan tawanya, lalu muncul kembali di sisi sungai. Melihat itu, beberapa dari rombongan berdoa dan yang lainnya memukul air, berharap dapat mengusir sosok tersebut. Suasana semakin mencekam. Dari dalam hutan terdengar suara bayi menangis dan disusul bau melati yang menyengat. Bagi masyarakat Kalimantan pasti tahu akan tanda ini, tanda kala kuntilanak sedang marah. Atas perintah dari Syarif Abdurrahman, sebuah bendera putih bertuliskan ayat-ayat suci pun dibentangkan di atas perahu. Sedangkan Syarif Abdurrahman mengeluarkan kitab sucinya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Tiba-tiba suara tawa itu berhenti. Sosok itu terbang menjerit dan tiba-tiba menghilang. Seketika suasana hening. Para rombongan terlihat pucat. Karena kejadian itu, akhirnya para rombongan memutuskan untuk membuat penjagaan dan secara bergantian membaca doa. Selain itu juga mereka memasang bambu runcing yang telah dihias dengan raja suci. Di sekitaran perahu, malam yang tenang pun berlalu. Pagi harinya, mereka melihat sebuah hamparan tanah datar di tepi sungai. Melihat itu, mereka pun memutuskan untuk berhenti. Karena menurut Syarif Abdurrahman, tempat itu strategis, yaitu berada di antara persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Menurutnya, sangat cocok menjadi pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Tapi dari cerita masyarakat sekitar, tempat itu adalah tempat di mana roh-roh gaib bersemayam. Salah satunya, sosok kuntilanak yang sering mengganggu mereka. Setelah memutuskan inilah tempat di mana akan menjadi pusat peradaban kelak, langkah pertama mereka adalah membangun sebuah masjid kecil di tepi sungai. Dengan kerjasama, akhirnya masjid itu berdiri dengan tiang-tiang dan atap yang terbuat dari daun nipah. Selain itu, tidak jauh dari sana, Syarif Abdurrahman mendirikan istana kecil sebagai pusat pemerintahan. Istana sederhana yang kokoh dan menjadi tempat musyawarah para pemimpin untuk perkembangan kota yang akan mereka dirikan, dan akhirnya nama Pontianak pun diberikan oleh Raja Syarif Abdurrahman. Nama Pontianak sendiri diambil dari gangguan kuntilanak yang selama perjalanan mengganggu mereka. Nama Pontianak sendiri sebagai tanda kemenangan akan rasa takut, dan dengan iman apapun dapat diatasi. Untuk menetralkan aura mistis dari tempat tersebut, Raja mengadakan doa bersama dan menanam bambu runcing dengan raja suci di titik-titik tertentu yang dipercaya adalah pusat dari kekuatan gaib. Akhirnya, perlahan suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi tentram. Karena bagi raja, nama Pontianak adalah simbol dari keberanian dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan, baik dari alam maupun dari alam gaib. Nama itu tanda kemenangan. Cerita legenda sosok yang mengganggu perjalanan raja tidak hanya menjadi sejarah berdirinya kota Pontianak, tapi juga menyatu dalam budaya lokal. Kisah ini selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah yang diceritakan dalam berbagai bentuk, baik dongeng di malam hari, pertunjukan seni maupun seni kontemporer. Legenda yang menjadikan identitas Pontianak unik dibandingkan dengan kota lain di Kalimantan. Persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak juga menjadi lokasi strategis perdagangan, dan harapan sang raja, Pontianak akan menjadi pusat perdagangan yang maju dan berkembang. Juga tempat penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Singkat cerita, setelah nama Pontianak diberikan, banyak masyarakat yang terkejut. Kenapa tidak? Nama itu merujuk pada sosok kuntilanak. Banyak yang menentang karena merasa nama itu tidak cocok untuk kota yang didirikan atas dasar iman dan keberanian. Tapi keputusan raja sudah bulat karena ia meyakini nama itu adalah bukti dan sebagai pengingat karena mereka sudah melawan rasa takut.
Beberapa peninggalan Raja Syarif Abdul Rahman masih ada di kota Pontianak. Salah satunya, masjid pertama yang didirikan Raja, bernama Masjid Jami Sultan Abdul Rahman, yang masih berdiri megah dan menjadi simbol keberanian. Juga Istana Kesultanan Pontianak masih terjaga menjadi saksi bisu sejarah yang penuh makna. Demikianlah teman-teman cerita legenda kota Pontianak yang menurut aku ini cerita epik benar teman-teman. Dari keberanian sang raja dan imannya yang teguh, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa iman bisa mengalahkan segalanya. Jujur di sini aku baru tahu ya teman-teman tentang sejarah kota Pontianak. Ya walaupun waktu kecil aku tinggal di Pontianak dan lahir di sana, tapi dari artikel yang aku baca baru membuat aku terkejut akan sejarah yang luar biasa untuk kotaku tercinta, kota Pontianak. Selanjutnya cerita apa lagi nih yang mau kita bahas? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.